kita melakukan perjalanan ke Kabupaten Wonogiri. Di sisi timur, tepatnya di Kecamatan Slogoimo. Di kecamatan ini ada sebuah kawasan hutan lindung yang pada tahun 1961 ditetapkan sebagai wilayah konservasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Tempat ini bernama Alas Donoloyo atau Hutan Donoloyo. Dari Jalan Raya Wonogiri Solo, titik wilayah Slogoimo, tempat ini bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 5 km. Jalannya pun sudah sangat bagus, aspal mulus, hot mix, sehingga tidak ada kendala berarti untuk menuju ke kawasan hutan yang luasnya kurang lebih 9,2 hektar ini. Hutan Donoloyo atau yang lebih akrab dikenal sebagai Alas Donoloyo memang sebuah hutan yang terasa luar biasa. Posisi geografisnya yang berada di kawasan datar, area perkampungan, tentu agak berbanding terbalik dengan nama Kabupaten Wonogiri. Wono adalah hutan, Giri adalah gunung. Wonogiri adalah sebuah wilayah yang dipenuhi gunung, perbukitan, dan juga hutan-hutan. Sementara Hutan Donoloyo ini berada di area datar, bukan berada di perbukitan. Ketika kita memasuki area Hutan Donoloyo ini, hawa sejuk langsung terasa. Di kanan kiri jalan, nampak sejauh mata memandang adanya pohon-pohon jati. Bahkan banyak sekali pohon-pohon jati tersebut terlihat tinggi menjulang, lurus sangat bagus, dan tentu saja ukurannya sangatlah besar. Ini tidak mengherankan, karena beberapa di antara pokok-pokok pohon jati yang ada di Hutan Donoloyo ini diperkirakan berusia lebih dari 400 tahun, atau bahkan bisa jadi kurang lebih berusia 500-an tahun ke atas. Kayu-kayu jati dari Hutan Donoloyo ini memang dikenal berkualitas sangat bagus. Karenanya, Soko Guru Masjid Demak maupun Soko Guru Keraton Kasunanan Surakarta pun konon juga berasal dari kayu jati yang dipotong dari kawasan hutan lindung cagar alam hutan atau Alas Donoloyo ini. Masyarakat mengenal hutan jati yang berada di kawasan timur Kabupaten Wonogiri ini sebagai salah satu kawasan hutan yang paling angker di wilayah Wonogiri. Meskipun demikian, sekarang bisa dikatakan Hutan Donoloyo atau Alas Donoloyo adalah salah satu tujuan wisata religi paling favorit di kawasan Wonogiri. Tiap hari ada saja orang berkunjung ke hutan yang berada di kawasan Slogoimo ini. Akan tetapi menurut penuturan yang paling banyak adalah hari Jumat, utamanya Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Nun sewu Pakde, badhe nyun pirsa. Saking rumput. Menika arah dateng Punden, leres? Nggih. Oh, nggih. Oh. Pundi Pakde namine? Marsono. Oh, Pakde asmane. Ngrumput king lebet wana mrika Pakde. Nggih saking Oh, kagem lembun apa mendo? lembu nggih mendo. Oh, lembu nggih mendo. Kathah Pakde lembune mendone? Lembune kalih mendone 6. Wah, kathah no. Nggih. Pakde Marsono, biasane ingkang ziarah mriki menika dinten menapa ingkang kathah? Jumat. Dinten Jumat. Nggih. Saking pundi mawon ngoten niku, Pakde? Pun pundi mawon wonten. Oh, pundi mawon wonten nggih. Nggih. Jumat yang paling rame ini Jumat Pon kali Jumat Kliwon. Jumat Pon kali Jumat Kliwon. Nggih. Oh, nggih. Biasane ngoten nika pangapunten. Tujuanipun menapa, Pakde? Nggih namung pados keselamatan.
Oh, ngaten. Mboten-mboten ingkang istilahipun napa nyadran pados pesugihan ngoten mboten-mboten. Mboten wonten. Oh, nggih, anu ziarah nggih. Nggih. Oh, nggih. Pados keselamatan. Oh, nggih. Pak D Marsono nggih kalau Mas Mane. Nggih. Matur nuwun sangat Pak D. Setelah mendapatkan keterangan secukupnya dari Pak Marsono, warga yang tinggal di sekitar Alas Donoloyo, yang memang hampir setiap hari beraktivitas keluar masuk hutan yang dikatakan angker ini, maka saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang lebih dalam, atau bisa dikatakan area pusat dari hutan Donoloyo. Akses jalan menuju ke pusat hutan Donoloyo bisa dikatakan relatif bagus. Meskipun baru tersusun dari batu-batu makadam, akan tetapi ini memudahkan akses para pengunjung untuk memasuki hutan yang berada di sisi timur Kabupaten Wonogiri ini. Semakin mendekati area pusat dari kawasan hutan Donoloyo, untuk Anda yang terbiasa dengan olah batin, maka aura positif, energi positif akan terasa sangat kuat berpendar dari kawasan ini. Dan inilah kita sudah sampai di kawasan yang disebut sebagai pusat hutan jati atau Alas Donoloyo yang memang sangat terkenal itu. Kita sudah berada di pusat hutan jati Donoloyo. Pokok-pokok jati tinggi menjulang dengan usia ratusan tahun masih nampak bisa kita lihat dengan jelas di tempat ini. Dua pohon jati ini seolah-olah menjadi pintu gerbang yang siap menyambut kedatangan setiap orang yang datang berkunjung berziarah ke petilasan maupun punden yang berada di tengah hutan Donoloyo ini. Seperti di muka kita sudah sampaikan, pohon-pohon jati ini berusia sudah ratusan tahun, 500-an tahun barangkali. Pohon-pohon jati ini pada awalnya ditanam oleh Ki Ageng Donoloyo. Sebagian menyebut nama asli beliau adalah Ki Ageng Donosari atau Ki Ageng Donoksumo. Ada juga yang menyebut seperti itu. Beliau adalah seorang senopati yang berasal dari Majapahit yang kemudian menyingkir, menyepi ke tempat ini di masa tuanya. Di kawasan ini berlaku sebuah larangan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh tinggi hati, maupun juga tidak boleh mengambil sesuatu dari tempat ini untuk dibawa pulang.